Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan bersabda, di dunia ini jadilah kamu seperti orang asing atau penyeberang jalan. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, jika kamu di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Jika kamu di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan menurut bahasa berarti bebas dari penjajahan. Hakikatnya, kemerdekaan itu berarti bebas dari keterikatan. Pada alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Maka dari itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Semua bangsa berhak untuk merdeka. Semua bangsa berhak untuk merasakan kebebasan. Semua bangsa berhak untuk maju menjadi lebih yang terbaik. Penjajahan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena apa? Penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. 76 tahun yang lalu, bangsa kita, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dengan proklamasi. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebelumnya, banyak sekali pahlawan yang sudah gugur dalam medan pertempuran. Mereka rela berjihad, mereka mengorbankan darah dan nyawa mereka demi mempertahankan keutuhan negara ini. Semoga para syuhada yang syahid di jalan Allah ditempatkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai bangsa yang hidup di era reformasi semestinya patut bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena negeri kita sudah bebas dari belenggu penjajahan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Shadaqallahul azim, yang artinya ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dari ayat ini Allah memberitahukan kepada kita, Allah menginformasikan kepada kita, Allah mendidik kita supaya kita sebagai manusia memiliki rasa bersyukur yang tinggi atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita renungkan, coba Anda renungkan seberapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Lain daripada itu, kita sebagai manusia juga harus memerdekakan diri kita sendiri. Kita sebagai mukmin juga harus bisa memerdekakan diri kita dari hawa nafsu. Hawa nafsu dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita sebagai manusia hanya bisa mengingat Allah dengan cara berzikir, bersalawat, sholat sembahyang 5 waktu, dan sebagainya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.